Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang mengenal kajian hadis makbul dan hadis mardud. Namun sebelum dimulainya presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya sebagai presentator selanjutnya. Nama saya Rizky Abidrisya sebagai presentator pertama dengan nomor NIM 193-201-99. Selanjutnya Agus Fani Nurdiansyah sebagai presentator kedua dengan nomor NIM 193-201-92. Dan yang terakhir Ika Nikmatin Ulia sebagai presentator ketiga dengan nomor NIM 193-201-57. Baik, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang hadis makbul dan hadis mardud, mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih pengertian daripada hadis itu sendiri. Berdasarkan istilah, hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat. Sedangkan berdasarkan bahasa, hadis itu sendiri berarti baru. Lanjut ke materi selanjutnya, yakni hadis berdasarkan kualitas sanad dan matannya. Apabila ditinjau dari segi kualitas sanad dan matannya, hadis dibagi menjadi dua bagian, hadis makbul dan hadis mardud. Kata makbul adalah bentuk dari isim maf'ul dari qobala yakbulu makbul, yang artinya yang diterima, disetujui, dan yang disepakati. Adapun pengertian dari hadis makbul adalah hadis yang di dalamnya mencukupi seluruh syarat-syarat diterimanya suatu hadis. Sedangkan pengertian dari hadis mardud adalah kebalikannya dari hadis makbul, yakni hadis yang hilang seluruh atau sebagian syarat diterimanya suatu hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Fani Nurdiansyah. Saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang pembagian hadis makbul. Oke, langsung saja. Yang dimaksud hadis makbul adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat qabul, yaitu syarat untuk dapat diterima sebagai dalil dalam perumusan hukum atau untuk beramal dengannya. Hadis makbul terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hadis sahih, dan yang kedua hadis hasan. Hadis sahih sendiri memiliki arti secara etimologi adalah lawan dari syakim, yaitu sakit. Kalau hadis hasan secara etimologi adalah merupakan sifat musyabbahah yang berarti al-jamal, yaitu indah. Baik hadis sahih maupun hadis hasan, keduanya dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hadis sahih li zatihi dan sahih li ghairihi, dan yang kedua hadis hasan li zatihi dan hasan li ghairihi. Pembahasan yang kedua adalah pengertian, kriteria, dan kehujatan hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya berhubungan atau bersambung. Hadis sahih mempunyai 5 kriteria. Yang pertama, sanadnya harus bersambung. Maksudnya adalah setiap perawi menerima hadis secara langsung dari perawi yang berada di atasannya, dari awal sanad sampai ke akhir sanad, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hadis tersebut. Dan yang kedua adalah perawiannya harus adil. Setiap perawi hadis tersebut harus bersifat adil, yaitu memenuhi kriteria. Yang pertama, muslim, balik, berakal, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah perawinya harus diabid. Artinya, perawi hadis tersebut memiliki ketelitian dalam menerima hadis, memahami apa yang ia dengar, serta mampu mengingat dan menghafalkan sejak ia menerima hadis tersebut sampai pada masa ketika ia meriwayatkannya. Dan yang keempat adalah hadis yang diriwayatkan tidak boleh syadz, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut artinya hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih siqat daripadanya. Dan yang kelima, hadis tersebut harus selamat dari ilat yang merusak. Hukum dan status kehujatannya hadis sahih
Ini telah disepakati oleh ulama usul fikih dan fuqaha bahwa wajib untuk menerima. Pembahasan ketiga, pengertian, kriteria, dan kehujatan hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang berhubungan atau bersambung. Hadis hasan mempunyai 5 kriteria. Yang pertama, sanadnya harus bersambung. 2, perawinya harus adil. 3, perawinya harus diabid, namun kualitas lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Dan yang keempat, hadis yang diriwayatkan tidak boleh syadz. Dan yang kelima, hadis tersebut harus selamat dari illat yang merusak. Hadis hasan, sebagaimana halnya hadis sahih, meskipun derajatnya berada di bawah hadis sahih, namun hadis ini dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau hujatan dalam penetapan hukum atau dalam beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya sebagai presentator terakhir dari artikel kami yang berjudul Mengenal Kajian Hadis Maqbul dan Hadis Mardud. Nama lengkap saya Ikan Imatin Ulya dengan NIM 19320157. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya yang telah mempresentasikan pengertian, kriteria, dan kehujahan hadis sahih dan hadis hasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang macam-macam hadis sahih. Macam-macam hadis sahih sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hadis sahih li dzatihi dan yang kedua yaitu hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi ialah hadis yang telah memenuhi kriteria kesahihan seperti sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dobit. Dobit sendiri mempunyai pengertian yang berbeda-beda dari berbagai macam sumber. Di sini saya akan menyampaikan 2 pengertian dobit dari 2 sumber yang saya dapatkan. Yang pertama, dobit adalah para perawinya tetap selalu memperhatikan hafalannya dan memelihara apa yang dihafalnya jika dia meriwayatkan dengan hafalannya. Atau dia memelihara kitabnya dengan baik dengan tidak disentuh dengan tangan-tangan kotor jika dia meriwayatkan hadis dari catatannya. Pengertian dobit yang kedua yaitu orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Yang selanjutnya yaitu hadis yang diriwayatkan tidak syadz. Syadz di sini menurut bahasa jika menjadi isim fa'il, maknanya adalah sendiri. Dan kata syadz jika menjadi fa'il, maknanya adalah yang menyendiri dari kebanyakan. Secara istilah, syadz menurut Ibnu Hajar yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi terpercaya yang bertentangan dengan perawi yang lebih terpercaya. Bisa karena lebih kuat hafalannya, lebih banyak jumlahnya, atau karena sebab-sebab lain. Yang selanjutnya yaitu selamat dari ilat yang merusak. Ilat menurut bahasa adalah penyakit, sedangkan menurut istilah adalah sebab tersembunyi yang dapat merusak kesahihan sebuah hadis. Yang selanjutnya yaitu hadis ini juga tidak memerlukan penguat dari yang lainnya. Macam-macam hadis sahih yang kedua yaitu hadis sahih li ghairihi, yang berarti hadis yang kesahihannya tidaklah berdasarkan pada sanadnya sendiri, namun berdasarkan pada dukungan sanad lain yang sama dengan kedudukan dengan sanadnya atau lebih kuat daripadanya. Materi yang selanjutnya yaitu macam-macam hadis hasan. Sama seperti hadis sahih, hadis hasan juga dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu hadis hasan li dzatihi dan yang kedua yaitu hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi yaitu hadis yang telah memenuhi kriteria hasan seperti sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dobit, meskipun kualitasnya lebih rendah daripada hadis sahih. Hadis yang diriwayatkan tidak syadz, selamat dari ilat yang merusak, dan tidak memerlukan bantuan yang lain untuk mengangkatnya ke derajat hasan. Macam-macam hadis hasan yang kedua yaitu hadis hasan li ghairihi. Yang dimaksud hadis hasan li ghairihi yaitu hadis dhaif apabila jalan datangnya berbilang lebih dari 1. Dan sebab kedhaifannya bukan karena perawinya fasik atau pendusta. Materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu pengertian, kriteria, dan kehujahan hadis mardud.
Hadis mardud sendiri menurut bahasa artinya yang ditolak atau yang tidak diterima. Sedangkan menurut istilah yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat qabul atau syarat yang menyebabkan hadis dapat diterima. Hadis mardud mempunyai dua kriteria. Yang pertama yaitu terputusnya hubungan antara perawi dengan perawi lain di dalam sanad hadis tersebut. Yang kedua yaitu terdapatnya cacat pada diri salah seorang perawi atau matan dari hadis tersebut. Cacat pada diri seorang perawi dibagi menjadi dua, yaitu cacat adalah atau cacat yang berhubungan dengan kualitas pribadi perawi. Dan yang kedua yaitu cacat yang berhubungan dengan dobit atau kualitas hafalan perawi dan kualitas penyampaian perawi. Sebab-sebab cacat pada perawi yang berkaitan dengan keadalahannya yaitu yang pertama, dusta, tuduhan berdusta, fasik, bid'ah, al-jahalah atau ketidakjelasan. Sebab-sebab cacat pada perawi yang berkaitan dengan kedobitannya yaitu kesalahan yang sangat buruk, buruk hafalan, kelalaian, banyaknya waham, menyelisihi para perawi yang thiqah. Hadis ini juga tidak dapat dijadikan sebagai hujah atau dalil dalam menetapkan suatu hukum. Dari awal hingga akhir dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan kualitas sanad dan matannya, hadis dibagi menjadi dua bagian, hadis maqbul dan hadis mardud. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa hadis maqbul juga dibagi menjadi dua bagian, yakni hadis sahih dan hadis hasan. Keduanya masing-masing dibagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama yakni sahih lidzatihi dan sahih li ghairihi, dan yang kedua hasan lidzatihi dan hasan li ghairihi. Untuk masalah kriteria, baik hadis sahih maupun hadis hasan sebenarnya tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanyalah perawinya saja. Karena pada hadis hasan perawinya lebih rendah daripada hadis sahih. Dan untuk yang terakhir tentang masalah kehujahan, baik hadis sahih maupun hadis hasan keduanya bisa diterima dan dijadikan sebagai dalil. Namun untuk hadis mardud tidak dapat diterima dan dijadikan dalil sebab adanya syarat yang tidak terpenuhi. Demikian presentasi mengenai hadis maqbul dan hadis mardud dari kami. Semoga dapat memberikan manfaat dan barokah kepada kita semua. Amin. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata kami banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.